Sahabat Solmat Official, hari ini kita melihat kembali bersama-sama persidangan Nikita Mirzani yang dalam hal ini dilaporkan oleh Dr. Reza Gledis ya. Dan pada hari ini kalau kita melihat dari persidangan ya, dan saya melihat itu dari live yang ada di TikTok di persidangan, ada banyak hal yang cukup memberikan suatu nuansa berpikir yang baru gitu ya, sehubungan dengan persidangan dengan hari ini. Bagaimana kita melihat tentang upaya daripada Nikita Mirzani untuk meminta kepada hakim memberikan kesempatan untuk memutar rekaman-rekaman yang perihal adanya pembicaraan antara pihak daripada RG dan juga daripada jaksa, dan adanya kesaksian ataupun penjelasan daripada Doktif sehubungan dengan kasus atau perkara ini, dan adanya suatu kondisi di mana Nikmir sempat katakanlah itu lunglai saat hakim meninggalkan ruang sidang dan lain sebagainya ya. Para fans pun juga secara khususnya fans Nikita begitu bersemangatnya memberikan dukungan terhadap kasus ini dan dalam hal ini terhadap Nikmir ya. Saya juga mau sedikit memberikan tanggapan dalam persidangan hari ini yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Yang pertama, dari penjelasan Doktif saya bisa melihat bahwa ada suatu fakta atau bukti yang disampaikan bahwa ada uji produk atau uji laboratorium dari suatu produk, di mana produk ini adalah produknya RG ya kalau saya tidak salah ya, di mana bahwa memang dari hasil uji produk laboratorium tersebut adanya kandungan-kandungan tertentu yang tidak sesuai pada apa yang disampaikan sebagai fungsinya atau sebagai efeknya ya. Kalau kita bisa melihat, itulah yang dikatakan mungkin overclaim ataukah kandungan-kandungan chemical tertentu yang melebihi ambang batas dan lain sebagainya ya. Dan ini memang akan menarik didalami nanti ketika di dalam pembuktian, kalau memang apa yang disampaikan oleh Doktif ini benar-benar bisa disajikan di dalam pembuktian nantinya. Dan saya juga tidak tahu apakah Doktif akan kembali diminta nanti keterangan ataukah cukup sekali ini saja. Tetapi dari gaya komentar ataupun penjelasan Doktif memiliki beberapa atau bukti-bukti lain yang siap untuk diungkapkan adanya ketidaktepatan daripada produk RG ini, atau adanya sesuatu yang tidak seharusnya berdasarkan unsur kandungannya dan lain sebagainya ya. Kita nanti akan melihat itu. Nah, yang paling menarik ini bahwa bagaimana Nikmir masih tetap mengupayakan untuk rekaman itu diperdengarkan di ruang sidang ya. Dan kembali hakim itu benar-benar menolak. Dan kemudian kalau kita lihat tadi bahwa sudah tidak ada kesempatan lain sebagainya, kita pun juga terus bertanya-tanya, kenapa sih sedemikian kekehnya itu hakim menyatakan tidak boleh atau tidak bisa atau tidak ada kesempatan dan lain sebagainya. Kalau memang dikatakan bukan pada fase atau masa sidang sekarang ini, bisa disampaikan bahwa nanti tolong dicatatkan, bisa diperdengarkan pada saat pembuktian seperti itu. Tapi gestur dari hakim ini sepertinya benar-benar mengabaikan apa yang disampaikan oleh Nikita atau mengesampingkan apa yang disampaikan oleh Nikmir ini ya. Dan ya inilah yang kalau menurut saya patut disayangkan, bahwa hakim ini tidak berusaha semaksimal mungkin untuk menggali setiap informasi-informasi, keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang ada ya, baik itu dari pelapor ataupun di dalam hal ini JPU, terlebih dalam hal ini adalah terdakwa, di mana sanksi pidana ini akan jatuh kepada terdakwa ya. Ya, hakim saya pikir pasti paham bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang bersalah. Dan ya kita
mengharapkan atau mungkin paling tidak hakim menyampaikan bahwa oke, nanti boleh disampaikan pada saat di sesi pembuktian misalkan seperti itu. Silakan nanti disampaikan ke sana. Jadi ada suatu keyakinan mempersilahkan nanti Nikmir dan bersama dengan penasihat hukumnya untuk mengajukan atau memperdengarkan atau membacakan rekaman tersebut. Ya, jadi kelihatan seperti sangat tanda kutip otoriter gitu ya. Memang kita pahami betul bahwa hakim memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu sidang seperti ini ya, sidang dalam satu perkara. Kita juga semuanya paham bahwa hakimlah yang memiliki kekuasaan mutlak dan bahkan putusan itu ya benar-benar berada di tangan hakim. Tapi seyogyanya bahwa hakim pun juga ya mempersilahkan seorang terdakwa untuk memberikan pembelaan semaksimal mungkin gitu ya. Betul bahwa asas legalitas itu perlu untuk diterapkan, KUHP itu perlu diterapkan, tetapi inilah cara-cara hakim. Kalau memang hakim ini benar-benar yakin memiliki hati nurani, memberikan kesempatan semaksimal mungkin agar terdakwa ini memberikan pembelaannya yang sedalam-dalamnya gitu loh, sehingga jangan sampai nanti putusannya itu ada suatu kemungkinan di mana adanya tidak maksimalan daripada fakta ataupun bukti yang ada, sehingga bisa cenderung memberikan putusan yang salah atau putusan yang keliru gitu ya. Nah, ini yang kita dorong terus ya. Tetapi satu hal yang saya sangat salut dengan Nikmir ya, bahwa terus mengupayakan dan ini hal yang positif, berusaha terus mengetok pintu hati daripada hakimnya, berusaha terus menggugah hakim agar supaya memperbolehkan fakta yang dimaksud ini atau bukti yang dimaksud ini untuk diperdengarkan, atau paling tidak disampaikan nanti oke, kita akan dengar itu, dipersilakan didengar pada saat di fase mana, di fase pembuktian dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang saya juga pribadi salut kepada Nikmir, kegigihannya ya. Dan memang seharusnya seperti itu, karena ancaman hukumannya itu ya cukup lama ya, dan dialah yang akan menjalankan hukuman tersebut, sehingga ya memang perlu untuk dimaksimalkan. Dan hakim juga harusnya ya punya sensitivitas ya, karena memang ya kekuasaan hakim ya seperti itu, bahwa bahkan bisa memberikan semacam toleransi. Ya itulah hak mutlak daripada yang terhormat majelis hakim, bisa memberikan kebijakan-kebijakan, toleransi-toleransi tertentu gitu ya. Jadi semuanya itu ya memang tergantung daripada keputusan atau keinginan atau diperbolehkan atau tidaknya oleh hakim. Dan ya ini yang sangat disayangkan ya. Dan banyak memang beredar bahwa netizen meminta baik itu hakim maupun jaksa itu mau, atau kalau boleh digantikan ya itu mungkin silakan PH-nya menilai. Kalau memang sudah sedemikian diragukannya ya independensi dari hakim, ya mungkin PH-nya bisa menyampaikan. Nah, satu hal teman-teman semuanya, ini saya berbicara secara umum bahwa dalam hal ini memang masyarakat juga harus berhati-hati lah sehubungan dengan skincare ini ya. Tidak hanya ibarat kata karena mungkin artis yang pakai atau siapa promosi yang berlebihan bombastis sehingga kemudian menjadi terbawa-bawa terus ikut beli ini tanpa melihat lebih dalam, mengevaluasi lebih dalam seperti apa produk-produk yang dibeli dan kemudian digunakan itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya menurut saya bahwa Dr. Oki, Nikmir yang punya kapasitas itu menjelaskan kepada masyarakat itu ya teramat sangat baik, memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat salah beli, jangan sampai masyarakat itu tertipu, terperdaya oleh iming-imingan, oleh hanya janji-janji dan sebagainya. Tetapi yang paling utama harus paham apa yang dibeli itu, sehingga tidak kemudian menimbulkan kerugian, kerusakan kepada diri sendiri, tidak memberikan suatu efek yang jelek gitu ya. Dalam hal ini skincare ya mungkin kulit, muka dan lain sebagainya. Dan upaya edukasi ini sebenarnya hal yang positif ya. Sayangnya kalau kemudian ini dimanipulatif, dikriminalisasi ya. Terlepas nanti memang terbukti bahwa memang ada delik pidana atau unsur pidananya, tetapi ya
dalam hal ini ya seperti saya berkali-kali sampaikan, kalau saya mempunyai keyakinan ya Nikmir ini tidak harusnya dalam delik ini, tetapi kita akan melihat nanti seperti apa putusan hakim. Bagi fans Nikita, tetap semangat mendukung. Ya, memang dalam hal ini kita melihat bahwa Nikita ini menjadi ikon perempuan untuk bersuara, meneriakkan ketidakadilan itu, dan juga secara khususnya di dalam membela dirinya terhadap perkara hukum yang dijalani. Nikita akan kuat kalau fansnya itu juga memberikan dukungan moral yang kuat. Semangat!